memberikan sebuah materi. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Sulfarisna sebagai moderator, Awalia Rahma sebagai pemateri, dan Rizka Amelia Amri akan menjadi penanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan atau menyampaikan sebuah materi yang berjudul karangan. Sebelum masuk materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui latar belakang masalah yang akan dibahas pada materi kali ini. Salah satunya yaitu apa yang dimaksud dengan tema, syarat-syarat tema, serta bagaimana sih kita membatasi topik-topik yang akan dibahas pada karangan kita. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita dengarkan narasumber atau pemateri kita pada kesempatan kali ini. Kepada pemateri, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya sebagai pemateri akan membacakan materi kami. Yang pertama adalah definisi tema. Tema menurut etimologis berasal dari kata Yunani titenai, artinya menetapkan atau meletakkan. Menurut terminologis, tema adalah suatu perurusan topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Keraf 2005 mengemukakan bahwa pengertian tema secara khusus dalam karang mengarang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu bagian A, karangan yang telah selesai. Tema ditinjau dari sudut karangan yang telah selesai. Tema menurut karangan yang telah selesai adalah suatu amanat yang utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Amanat utama ini dapat diketahui bila seorang telah membaca sebuah karangan, misalnya cerpen. Setelah membaca cerpen itu, pembaca dapat memahami isi bacaan dari seluruh karangan itu. Bagian B, proses penyusunan sebuah karangan. Tema ialah pertumpu dari kenyataan bahwa penulis harus memilih suatu topik atau pokok pembicaraan. Berawal dari pokok pembicaraan, itulah penulis menetapkan suatu tujuan yang ingin disampaikan dengan landasan topik tadi. Dengan demikian, ketika menyusun sebuah tema untuk suatu karangan, ada dua unsur penting, yaitu pokok pembicaraan atau topik dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Berdasarkan kedua unsur ini, maka tema dibatasi sebagai suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Selanjutnya, syarat-syarat memilih topik atau tema. Beberapa hal penting agar tema dapat mudah dikembangkan. Yang pertama, jangan mengambil tema yang pembahasannya terlalu luas atau batasi topik yang diambil. Pembatasan topik sekurang-kurangnya akan membantu penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, karena topik itu benar-benar diketahuinya. Yang kedua, pilih tema yang disukai dan diyakini dikembangkan. Yang ketiga, pilih tema atau sumber-sumber yang bahannya dapat diperoleh dengan mudah. Selanjutnya, memilih topik. Topik biasa juga disebut pokok pembahasan yang dapat mengantarkan seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tema dari penelitian yang dilakukan. Topik dapat terdiri dari suatu kata saja. Topik ini dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang harus diidentifikasi agar terkuak apa maksud dibalik topik yang dipilih. Jadi, kita harus memilih salah satu agar kita bisa membatasi topik tersebut.
menarik, dikenal dengan baik, bahan mudah didapati, atau terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Topik harus terbatas pembatasannya. Sebuah topik mencakup konsep, variabel, data, lokasi, pengumpulan, dan waktu pengumpulan data. Cara agar kita dapat memperhatikan beberapa unsur berikut. Yang pertama, pelaku topik. Yang kedua, dasar-dasar topik. Yang ketiga, objek topik. Yang keempat, tujuan topik. Dan yang kelima, manfaat topik. Maksud dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai panduan kita untuk menspesifikasikan makalah tinjauan utama yang akan kita bidik sebagai sarana guna mendapatkan tema yang sesuai dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Sumber untuk mencari inspirasi topik penelitian, majalah, hasil obrolan dengan masyarakat, praktis isu, di koran, kumpulan judul, dan abstrak penelitian. Semua pokok persoalan itu dapat dijadikan topik karangan dengan mempergunakan salah satu bentuk tulisan, yaitu eksposisi, deskripsi, narasi, atau argumentasi. Eksposisi yaitu bentuk tulisan yang bertujuan untuk memberi penjelasan atau informasi, maka penjelasan diuraikan dalam bentuk proses. Misalnya, cara melakukan tanam bunga hias di tanaman yang luas pada pekarangan rumah. Selanjutnya, deskripsi, yaitu menggambarkan suatu hal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, tentang kemacetan di kota Jakarta. Deskripsi berhubungan dengan penggambaran kesan panca indera terhadap suatu objek. Selanjutnya, narasi. Narasi adalah bentuk tulisan yang serupa menghiasi suatu peristiwa secara kronologis. Beberapa pokok yang digunakan adalah biografi, novel, sejarah, dan lain-lain. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi adalah tulisan yang menunjukkan pembuktian-pembuktian. Pembahasan selanjutnya adalah pembatasan topik. Seseorang yang akan menulis harus yakin bahwa topik yang dipilih harus cukup sempit untuk dibahas. Pembahasan topik akan membantu penulis untuk mengadakan pengamatan atau penelitian secara lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih aspek-aspek yang mudah dikembangkan. Unsur yang paling penting untuk digarap oleh penulis adalah refleksi dan observasi-observasi yang pernah dilakukan penulis atau gagasan-gagasan dan nilai-nilai dari hal-hal yang pernah dialaminya sendiri. Cara membatasi topik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tetapkan topik yang akan digarap dalam suatu kedudukan sentral. Yang kedua, topik yang dijadikan kedudukan sentral harus dapat diperinci secara detail. Yang ketiga, setiap unsur yang dipilih dapat dirincikan lebih lanjut. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin mari kita memasuki sesi tanya jawab. Saya sebagai moderator akan memberikan kesempatan untuk teman-teman maksimal satu pertanyaan saja ya, karena mungkin waktu yang tidak memadai. Baiklah, kepada penanya Rizka Amalia Amri, disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Baiklah, saya akan bertanya kepada Aulia Rahman. Bagaimana cara kita membuat karangan yang bisa diterima oleh masyarakat? Terima kasih atas pertanyaan dari Rizka. Bagaimana narasumber? Ingin dijawab sekarang? Yang harus diperhatikan adalah materi yang disampaikan.
apakah materi atau karangan yang disampaikan menarik untuk didengarkan atau dibaca, sehingga masyarakat itu sendiri tertarik untuk mendengarkan materi atau karangan yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu adalah tema dari karangan tersebut. Kita harus memiliki juga tema yang menarik, karena seringkali masyarakat hanya memperhatikan dari luarnya saja, yaitu seperti temanya. Jadi jika temanya menarik, maka masyarakat juga akan tertarik membaca karangan yang kita telah buat. Selanjutnya yaitu tergantung dari pengarang itu sendiri, bagaimana caranya dia menyampaikan karangannya, sehingga masyarakat dapat melihat dari diri sang pengarang bahwa karangan ini layak untuk diterima oleh masyarakat. Jadi itulah penjelasan dan sekaligus jawaban dari saya, apakah bisa diterima atau tidak. Ya, sumber kita mungkin bisa diterima atau mungkin ingin disanggah kepada penanya. Terima kasih atas jawaban. Saya akan menjaga yang pertanyaan tadi. Bagaimana jika tema itu terlihat menarik, sedangkan isinya jika dibaca lama-kelamaan semakin membosankan? Terima kasih atas sanggahan yang diberikan oleh penanya. Langsung saja materi dijawab. Baik, sanggahannya adalah bagaimana jika temanya saja yang terlihat menarik, sedangkan isinya lama-kelamaan setelah dibaca terasa membosankan. Jadi itu tergantung dari penulis atau pengarang dari karangan tersebut. Pengarang terlebih dahulu harus menyampaikan poin-poin penting agar pembaca atau pendengar bisa memahami bahwa ini yang akan kita baca, sehingga dia akan lebih tertarik untuk membaca kelanjutan dari alur-alur yang telah disampaikan dalam poin-poin penting tersebut. Jadi itulah jawaban dari sanggahan, apakah dapat diterima atau bagaimana. Terima kasih atas jawaban yang Anda keluarkan untuk penanya, dan saya kembalikan untuk penanya. Baiklah, sanggahan dari teman saya terima. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang sempat kelompok kita bawakan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai kesimpulan, saya juga dari tadi ini mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu dengan menentukan tema dan topik secara baik, maka akan menghasilkan sebuah karangan yang baik pula, serta menarik untuk dibahas atau dibaca oleh pembaca. Kemudian, menentukan sebuah topik, tema dan judul yang tepat wajib hukumnya bagi semua orang dalam pembuatan sebuah karangan tertulis, karena membantu dalam penulisannya agar tertata dan sesuai mulai dari awal sampai akhir cerita. Itulah kesimpulan yang sempat saya tangkap pada materi kali ini, dan jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kami, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,